Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya baik-baik saja ya, alhamdulillah. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya, bab kedua, tentang model kehidupan masyarakat praksara. Nah, di sini akan dibahas tentang bagaimana sih kehidupan masyarakat praksara pada zaman dulu. Lalu kita bahas per sub ya, per sub masing-masing. Yang sub pertama mengenal manusia purba dulu. Masyarakat praksara itu manusia purba. Lalu jenis-jenis manusia purba, terus model kehidupan masyarakat praksara. Yang pertama mengenal manusia purba dulu ya. Mengenal manusia purba, Sangiran, P.S.S. Kemuling, von Koenigswald, Homo erectus. Nah, jadi sangiran itu, kalian perlu ketahui itu sangiran itu apa? Ada yang tahu sangiran? Sangiran itu kayak situs ya. Sangiran itu kayak situs, tempat ya, tempat penemuan, situs sangiran. Situs sangiran itu merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Jadi itu kayak berbentuk kubah raksasa yang menjulang kubah. Itu di bagian ujungnya kubah itu ada erosi di bagian puncaknya, jadi cekung tersebut. Nah, situs sangiran ini berupa endapan lempung, jadi terbuat dari lempung hitam ya, pasir flio vulkanik. Nah, tanahnya ini tidak subur dan terkesan gersang pada musim kemarau. Nah, situs sangiran ini, di kubah ini ada seorang peneliti ya. Penelitinya ada yang menemukan sangiran ini, situs tersebut, tempat tersebut namanya P.S.S. Kemuling. Jadi P.S.S. Kemuling itu yang menemukan situs sangiran ya, bisa diingat ya, P.S.S. Kemuling itu yang menemukan situs sangiran pada tahun 1864. Lalu selanjutnya ya, semenjak penemuan von Koenigswald ini di daerah Sangiran ya, situs tersebut ditemukan fosil Homo erectus ya. Jadi di bagian kubah Sangiran tersebut ditemukan fosil Homo erectus oleh von Koenigswald ya. Selanjutnya Trinil. Kalau Trinil itu dari Jawa Timur. Eugene Dubois, seorang tokoh, menemukan fosil Pithecanthropus ya di daerah Madiun, Jawa Timur. Trinil. Nah, Trinil ini sebuah desa ya, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo. Dia itu masuk Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jadi Eugene Dubois ini menemukan fosil Pithecanthropus erectus. Lalu menurut Eugene Dubois ini, tengkorak Pithecanthropus ini dia itu sangat pendek tetapi memanjang ke belakang bentuknya. Kepala tengkorak tuh agak lonjong ke belakang, bagian kepala belakangnya. Volume otaknya kira-kira 900 cc. Volume otak tuh daya ingatnya. Kira-kira manusia tersebut dulu tuh 900 cc. Jadi di antara otak kera dan otak manusia modern. Di antara otak kera tuh 600 cc, otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Jadi dulunya ini menurut seorang tokoh ya, kita itu disebutnya manusia purba menurut teori Darwin. Jadi kita tuh asalnya dari kera, itu termasuk teori konspirasi ya, tidak benar, tapi itu menurut tokoh teori sejarah aja. Nah, hasilnya mah kita dari tanah ya, dan akan kembali juga ke tanah. Itu menurut tokoh sejarah itu tidak benar kalau aslinya kita dari kera. Itu menurut teori Darwin. Selanjutnya submateri yang kedua, yang B, jenis-jenis manusia purba.
Nah, itu ada Meganthropus, Paleojapanicus, Pithecanthropus, sama Homo. Yang jenis Meganthropus dulu yang menemukan nih von Koenigswald ya. Von Koenigswald di Sangiran menemukan Meganthropus juga pada tahun 1936 dan 1941. Dia menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Nah, Meganthropus ini tuh disebutnya manusia raksasa dari Jawa. Dulunya dia tinggi besar ya. Jenis manusia ini cirinya rahangnya kuat, badannya tegap, makannya tumbuhan. Nah, itu jenis Meganthropus. Lalu Pithecanthropus itu menurut peneliti Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, desa pinggiran Bengawan, Solo. Dia itu melihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu jenis ini dinamakan Pithecanthropus, menemukan Pithecanthropus, atau artinya manusia kera berjalan tegak. Nah, Pithecanthropus itu artinya manusia kera berjalan tegak karena dia jalannya tegak ya. Kalau tadi Meganthropus itu manusia raksasa dari Jawa karena besar. Lalu jenis Homo ini, fosil ini ditemukan fosil ini diteliti ya. Diteliti oleh von Richthofen. Homo itu von Richthofen di Wajak. Lalu dilanjutkan dengan Eugene Dubois dan kawan-kawan. Dia menyimpulkan kalau dia temukan itu fosil jenis Homo, jenis manusia. Nah, Homo ini muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol. Lalu dahi juga masih menonjol. Homo itu sama kayak kita, kayak manusia sempurna dari segi fisiknya, volumenya, postur badannya sempurna, atau disebutnya manusia modern. Kita ini disebut manusia jenis Homo dulunya, tapi kita jangan terlalu percaya ya. Terus perkembangan jenis manusia ini sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu kira-kira masa hidupnya. Nah, Homo ini adanya Homo sapien, jenis Homo sapien. Terus Homo erectus juga ada. Homo sapien itu artinya manusia sempurna dari segi fisik ya, volume maupun postur badannya secara umum. Seperti tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Homo ini kira-kira kapasitas otaknya Homo erectus 1000 cc ya. Homo sapiens 1400 cc. Lalu model kehidupan masyarakat praaksara. Nah, selanjutnya ya, model kehidupan masyarakat praaksara. Nah, di sini tuh manusia purba tersebut bagaimana sih kehidupan mereka, mencari makanan itu bagaimana. Nah, kehidupan masyarakat praaksara itu kalian perlu ketahui dulu apa arti praaksara. Pra itu ada dua kata, pra dan aksara. Pra itu sebelum aksara tulisan. Jadi masyarakat tersebut, manusia purba tersebut belum mengenal tulisan dulunya. Nah, sebutan praaksara ini bukan berarti pada zaman itu masyarakatnya kehidupannya hina dan rendah, tetapi pada masa itu sama halnya dengan manusia umumnya, dia itu mempunyai akal dan pikiran yang sama. Jadi dengan kemampuan pikiran mereka, dia menjadi selalu bergerak ya, dan terus bergerak secara dinamis dan berkembang menjadi masyarakat yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kehidupan masyarakat praaksara secara berurutan, dari fase berburu, fase bercocok tanam atau bertani, hingga ke fase perundagian ya. Berburu itu disebutnya food gathering, bercocok tanam itu producing ya. Yang pertama kita berburu dulu ya, mengumpulkan makanan. Nah, pada fase ini cirinya itu dia itu hidupnya tidak menetap, berpindah-pindah tempat. Terus makanannya bergantung pada alam ya. Lalu dia itu juga memilih berpindah tempat secara berkelompok. Jadi itu dia hidupnya berkelompok ya, saling berkelompok, saling membantu.
Maksudnya berpindah tempat itu atau nomaden disebutnya, kebiasaan berpindah tempat. Jadi alasannya apa mereka berpindah tempat? Ya karena misalnya binatang yang mereka buru itu di tempat yang lama semakin berkurang, lalu mereka akan berpindah ke tempat yang lain lagi. Nah itu disebutnya berpindah tempat atau nomaden. Itu pada fase berburu. Nah, selanjutnya, pada fase berburu ini alat-alatnya masih terbuat dari batu, ada yang tulang dan kayu. Ya biasanya yang paling banyak ditemukan tuh hanyalah dari peninggalan terbuat dari batu. Yang paling umumnya itu dari batu, ada kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak. Nah, kapak genggam ini ditemukan di daerah Pacitan atau sebagai pemotong binatang. Lalu kapak ini tidak bertangkai. Nah, gunanya caranya kita genggam, yaitu dilakukan untuk memangkas salah satu sisi batunya. Cara membuatnya berbentuk pipih dan tajam. Nah, biasa kapak genggam ini digunakan untuk menggali umbi, memotong, menguliti binatang. Nih contohnya kayak gini kapak genggam ya. Contohnya kayak gini kapak genggam. Lalu kapak perimbas ini untuk merimbas kayu, memahat tulang. Ini di Jawa, di Gombong, Sukabumi, Lahat. Nah, ini contohnya kapak perimbas, sama kayak kapak genggam, digenggam megangnya. Lalu selanjutnya ada kapak selanjutnya flakes ya. Contohnya untuk mengupas makanan nih, flakes agak lonjong ke bawah, flakes. Ini tidak bertangkai. Lalu pada fase berburu ini juga meninggalkan sebuah kepercayaan juga pada waktu itu. Ada animisme, dinamisme. Animisme itu percaya pada roh nenek moyang. Biasanya itu perantaranya sebagai benda ya, pohon, batu, sungai, gunung. Lalu dinamisme itu percaya pada benda. Benda-benda misalnya benda pusaka ya, keris itu, gamelan, tombak. Nah itu pada fase berburu kehidupannya. Dia itu masih tinggal di hutan kalau berburu itu. Terus makannya binatang-binatang. Alat-alatnya tadi ada kapak genggam ya, kapak perimbas, ada flakes, kapak penetak. Lalu fase bercocok tanam. Nah setelah fase berburu, fase bercocok tanam, nah ini hidupnya sudah mulai menetap ya. Terus sudah membuka lahan pertanian, terus sudah memproduksi makanan sendiri. Nah pada masa bercocok tanam ini manusia berusaha membuka lahan dari hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Yaitu mereka itu memilih lahan yang kering untuk dijadikan bercocok tanam dengan cara berpindah tempat atau nomaden. Nah selanjutnya mereka terus berupaya untuk menyuburkan tanahnya dengan cara melakukan pemupukan. Dalam hal ini pada masa bercocok tanam, daya kreativitas manusia sudah mulai muncul. Lalu apa saja sih yang ditanam pada waktu itu? Padi, kedelai, kacang. Nah pola tanam pada waktu itu lebih dari satu jenis tanaman. Pada lahan pertanian itu disebutnya polikultur. Jadi pada lahan pertanian itu ada beberapa tanaman ditanam. Itu disebutnya sistem pola tanam polikultur. Lalu tanamannya ada tanaman jagung, ada kacang tanah. Jadi di satu lahan. Biasanya kan kalau di sekarang ini ya padi semua, misalnya jagung semua. Ini pada waktu itu lebih dari satu tanaman. Selanjutnya setelah menetap pada tempat yang pasti, mereka juga memikirkan cara untuk mengembangkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Apa saja? Yaitu dia sudah memikirkan cara berternak pada fase ini. Berternaknya pada waktu itu sudah sapi, kambing, kerbau, ikan ya dulu. Jadi model kehidupan seperti ini tuh model yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat pada fase ini bercocok tanam.
Lalu dulu sudah ada sistem barter ya. Barter itu tukar menukar barang, ya mata uang. Kalau dulu ini, kalau sekarang kan uang dengan barang. Nah dulu misalnya padi dengan buah-buahan gitu menukarnya. Kalau sekarang kan uang dengan barang. Nah dulu tuh padi dengan buah-buahan, nah, kayak gitu dulu. Terus pada tradisi bercocok tanam ini dia tuh melakukan kerjasama dalam bentuk gotong royong, yaitu saling bergotong royong ya, membangun kerjasama. Terus setelah itu dia tuh mengembangkan juga, mulai belajar tentang perikanan. Jadi dia membuka perikanan apa saja, ikan yang dibudidayakan itu kayak ikan mas, lele, ikan patin, nila, gurame. Lalu alat-alatnya pada fase ini ada kapak persegi, ya kapak persegi, kapak lonjong. Kapak persegi itu kapak yang berbentuk memanjang dengan penampungan lintang persegi, jadi ada tangkanya. Nah kalau kapak persegi, terus ada batunya berbentuk persegi. Fungsinya sesuai dengan ukurannya ya, kapak. Nah terus kapak persegi ini ditemukan di Kalimantan, Jawa, Sumatera, Bali. Selanjutnya kapak lonjong. Kapak lonjong itu memiliki bentuk bulat memanjang dengan ciri ujungnya lancip ya, lonjong, berbentuk lonjong, tapi ada tangkainya juga. Sedangkan ujung lainnya berbentuk bulat melebar dan diasah hingga tajam. Biasa ditemukan di Minahasa, Papua, Leti. Lalu ada gerabah. Gerabah juga benda kebudayaan ditemukan di wilayah Sulawesi Tengah, Banyuwangi, Tangerang, Bogor, Kerawang, Bandung. Ini gerabah, ya, gerabah kayak kendi ya, gerabah dari tanah liat. Lalu pada masa ini juga masyarakat telah menghasilkan perhiasan juga berupa anting, batu antik, kulit, gelang, kerang. Hasil budaya mereka ini ditemukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah misalnya dari bahan kulit kerang antingnya, atau enggak batu, bahkan tanah liat biasanya. Alat-alat tersebut kayak kulit, gelang tuh dari kulit kerang biasanya, atau enggak gelangnya aja. Terus batu antingnya juga dari kulit kerang. Lalu mereka mulai percaya bahwa kehidupan setelah kematian. Mereka telah memahami bahwa manusia memiliki roh yang akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi tapi mereka masih percaya bahwa roh yang meninggal tidak lenyap begitu saja. Dia masih percaya pada roh nenek moyang, bahwa roh nenek moyang itu ada dan harus dihormati. Selanjutnya pada masa ini berkembang budaya pemujaan, konsep upacara pemujaan keagamaan biasanya. Terus upacara pemujaan keagamaan, mereka biasa melakukan persembahan kepada leluhur, dan upacara penguburan mayat yang dibekali dengan benda-benda yang pribadi yang dimilikinya. Jadi setelah ia mati, benda-benda tersebut dijadi satu dikubur. Nah mereka meyakini bahwa setiap benda mati itu memiliki kekuatan ya. Di samping kepercayaan tersebut, mereka juga percaya bahwa orang yang telah meninggal rohnya masih berada di sekitar mereka. Nah selanjutnya fase perundagian. Perundagian berasal dari undagi, artinya tukang atau seseorang yang terampil ahli melakukan pekerjaan. Nah pada alatnya sudah terbuat dari logam. Ya, alatnya sudah terbuat dari logam. Nah pada fase ini perdagangan sudah mulai berkembang ya, terus masyarakat perundagan ini juga telah pandai membuat peralatan rumah tangga, pertanian dan sebagainya. Nah lalu tradisi barter juga masih terus berjalan. Nah biasanya mereka menukar hasil kerajinan tangan dengan makanan-makanan yang ditanam oleh masyarakat lainnya. Lalu contohnya hasil kebudayaan perundagian itu ada moko, perhiasan bejana, kapak corong,
dan nekara. Nah, ini nekara seperti ini, kayak genderang besar, ada ikat pinggangnya kiri kanannya. Itu nekara dari perunggu berbentuk dandang ya, yang memiliki ikat pinggang. Nah, fungsi nekara itu sebagai tempat penada hujan ya, jadi sebagai tempat penada hujan, ditemukan di Jawa, Bali, Sumatera. Nah, pada masa ini masyarakatnya sudah pandai membuat perhiasannya gelang, cincin, kalung. Lalu alat yang digunakannya terbuat dari perunggu, emas, besi. Perhiasan tersebut ditemukan di Malang, Bogor, Bali. Nah, mereka juga masih mempercayai arwah leluhur juga pada fase ini mampu menjaga mereka dari kejahatan. Ya, mereka pun tidak segan-segan untuk mengeluarkan harta mereka hanya untuk sesajen demi menghormati leluhur mereka. Dari segi ekonomi, masyarakat fase perundagan ini memang lebih kaya daripada fase sebelumnya, sehingga kehidupan mereka pun bisa dikatakan lebih mapan daripada yang lainnya. Sekian, terima kasih penjelasan dari Bapak. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanya melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.